am I going now? Just falling over dreams. Hello Stadion Lovers, welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. I need to slow this down, it's burning from beneath. Pencahayaan Stadion Manahan Solo kini sudah tampak lebih baik. Ya, menjelang partai semifinal leg kedua Piala Menpora 2021 yang digelar di Stadion Manahan Solo kemarin, penambahan jumlah lampu serta aktualisasi daya intensitas cahaya sudah dilakukan hingga mencapai 2400 lux. Pada babak penyisian yang lalu, pertandingan di Stadion Manahan Solo untuk perhitungan iluminasi cahaya lampu hanya terhitung di intensitas cahaya di 1200 sampai 2000 lux. Hal itu menuai banyak kritikan dari masyarakat yang menganggap lampu penerangan stadion masih cenderung gelap, dan antaranya area lapangan dan bagian belakang gawang tampak sangat pencahayaan kurang merata ke beberapa sudut, termasuk di area tribun penonton yang kurang mendapatkan suplai cahaya. Ketua Panitia Pelaksana Lokal Piala Menpora untuk area Solo, Pak Paulus Haryoto, mengatakan pencahayaan stadion saat penyisian memang belum maksimal. Menurutnya, saat itu masih dalam proses pemasangan lampu di beberapa sudut stadion. Namun kini, pencahayaan Stadion Manahan Solo sudah nampak lumayan lebih terang dari sebelumnya. Sesuai dengan janji Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang berencana menambah kapasitas daya intensitas lampu pada Maret yang lalu, kini sudah rampung seluruhnya. Semifinal Piala Menpora antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar kemarin malam menjadi titik balik Stadion Manahan Solo kembali dimaksimalkan, sekaligus untuk menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang, untuk memenuhi standar pencahayaan maksimal dari FIFA, meskipun kategorinya masih standar B. Sejumlah lampu berjenis LED juga disetup tepat di bagian tenggara tribun di 4 sisi, agar cahaya lampu lebih merata ke bagian sudut. Di balik penambahan daya intensitas cahaya lampu FOB Stadion Manahan Solo, ternyata masih ada sedikit yang mengganjal oleh netizen dari segi improvisasi sistem pencahayaan dari stadion kebanggaan warga Solo ini. Ternyata, saat ditayangkan di TV oleh salah satu channel TV swasta pemegang hak siar Piala Menpora, jika diamati pencahayaan Stadion Manahan Solo tidak terlihat perubahan yang begitu signifikan. Entah itu dari tayangan streaming, output digital TV berbayar, maupun frekuensi dari antena TV biasa, kualitasnya terlihat sama saja, seperti lampu pada saat penyisian grup. Jika dibandingkan dari tangkapan potret foto hasil dari kamera ponsel maupun kamera digital biasa, suasana landscape bagian dalam Stadion Manahan Solo sudah tampak terlihat pencahayaan lumayan lebih maksimal. Area tribun pun terang benderang, namun saat ditayangkan di TV, masih saja terlihat agak redup, padahal angka iluminasi sudah berada di kisaran 2400 lux. Faktor penyebab paling dasar mengapa Stadion Manahan Solo masih terlihat kurang maksimal adalah tentunya masih seputar tentang segi tayangan penyiaran sepak bola kita yang masih di bawah standar. Admin masih berspekulasi bahwa perangkat penayangan sepak bola di Indonesia tak nampak terlihat peningkatan sama sekali dari tahun ke tahun. Ditambah switch control untuk input proses gambar broadcast tidak diatur semaksimal mungkin. Hal itu mengakibatkan kualitas gambar yang ditayangkan kurang baik. Dynamic range-nya terlalu sempit. Sangat tampak bahwa rumah produksi penayangan Piala Menpora hanya menampilkan gambar yang standar, yakni hanya menggunakan picture profile, yang menghasilkan bitrate yang cukup rendah. Admin curiga bahwa tayangan gambar yang ditampilkan oleh production house merupakan mentahan langsung dari kamera penyiaran, kemudian disiarkan tanpa ada proses color correction mengatur brightness kecerahan maupun color grading terlebih dahulu. Bahkan, mungkin color processingnya langsung dari kamera utama, tanpa ada proses di post-production. Karena bisa dilihat dari color tone-nya, hasil gambar yang disiarkan di TV nampak terlihat sangat standar. Akhirnya cahaya lampu yang tertangkap kamera terlihat lebih tereksposur di bagian lapangan, sehingga terlihat tidak maksimal.
Seperti yang diketahui bahwa rumah produksi penyiaran Piala Menpora adalah PT Gelora Trisula Semesta atau dikenal sebagai PT GTS, yang diketahui merupakan anak perusahaan dari PT Liga Indonesia Baru, operator liga saat ini, yang telah memproduksi tayangan sepak bola nasional sedari tahun 2016, sejak Indonesia Soccer Championship, kemudian Liga 1 dan Liga 2 dari tahun 2017 hingga 2020, dan saat ini Piala Menpora 2021. Netizen di sosial media saat ini banyak yang mengkritik dan menyalahkan Indosiar sebagai pemegang hak siar sepak bola nasional karena menyiarkan sepak bola Indonesia tidak maksimal selama beberapa tahun belakangan ini. Namun nyatanya yang mesti dikritik keras itu adalah PT GTS yang merupakan rumah produksi tayangan sepak bola nasional saat ini. Indosiar sebenarnya hanya berperan sebagai pihak ketiga yang menerima gambar tayangan langsung dari rumah produksi, yaitu PT GTS atau Gelora Trisula Semesta. Kemudian disiarkan di frekuensi TV-nya dan bukan selaku pihak yang memproduksi siaran tersebut. Admin hanya berharap untuk PT GTS mampu berbenah diri untuk meningkatkan lagi kualitas perangkat penayangannya, agar para penonton layar kaca bisa lebih dimanjakan oleh kualitas siaran yang bagus. Dibanding dari negara-negara lain di Asia Tenggara, kita sudah jelas sangat tertinggal dari segi kualitas penayangan sepak bola yang sudah menggunakan banyak perangkat canggih dan modern. Harapan penuh dari masyarakat Indonesia agar penayangan sepak bola nasional ke depannya yaitu dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi agar tidak tertinggal dari negara lain di Asia Tenggara. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam stadium lovers, salam stadium infrastruktur, and keep respect.